Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep cara membuat sanggara Balanda. Nah, sanggara Balanda ini adalah salah satu kue wajib yang muncul di acara-acara adat Bugis Makassar. Kue ini sering kita jumpai pada saat makan di Bosara, seperti kue-kue khas Bugis lainnya. Rasanya yang manis dan sanggara Balanda ini juga serat dengan gula dan telur. Dari namanya, menurut bahasa Bugis Makassar, sanggara ini berarti adalah pisang goreng, sementara Belanda merupakan julukan untuk warga negara Belanda yang saat itu menjajah tanah Sulawesi Selatan. Kemudian kenapa namanya sanggara Balanda? Apakah karena asalnya dari Belanda? Nah, meski hanya makanan tradisional sederhana, konon warga Belanda saat itu sangat menyukai kue ini. Kemungkinan inilah yang menjadi alasan sampai di belakang namanya ada kata Belandanya. Sekarang langsung saja kita ke resep dan cara pembuatannya. Pertama, di sini saya sangrai terlebih dahulu kacang tanah sebanyak 3 genggam atau sekitar 200 gram. Kemudian disangrai sampai benar-benar udah matang. Lalu kemudian setelah sedikit dingin, ini kulitnya dikupas agar nanti teksturnya bisa lebih baik. Kira-kira seperti ini, nggak usah terlalu bersih juga. Lalu masukkan ke dalam plastik dan dihancurkan menggunakan ulekan seperti ini. Nah, ini sengaja saya tidak menggunakan chopper karena saya menginginkan tekstur kacangnya yang lebih terasa dan masih agak-agak kasar gitu ya. Karena kalau menggunakan chopper sudah pasti sangat halus sekali. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir lalu diaduk sampai merata. Dan tambahkan juga margarin, ini sekitaran 2 sendok makan juga ya, tapi di sini saya menggunakan filling aja. Lalu kemudian campur semua ketiga bahan tersebut secara merata seperti ini sampai ia bisa membentuk padat-padat untuk teksturnya. Selanjutnya di sini sediakan pisang raja yang sudah sangat matang sekali. Disarankan yang udah benar-benar matang ya agar manisnya lebih terasa. Kupas semua pisang yang ada dan untuk kulitnya digosok-gosok seperti ini ke permukaan ya agar permukaan pisangnya ini terlihat lebih halus. Lakukan hal yang sama sampai semuanya pisang selesai dikupas dan dihaluskan di bagian permukaannya. Jika sudah sampai ke tahapan ini, untuk pisangnya sudah hampir selesai, jangan lupa panaskan minyak terlebih dahulu. Ini dia, minyaknya sudah panas banget, lalu goreng pisang di atas minyak yang sudah benar-benar panas dan menggunakan api sedang tentunya. Goreng pisang sampai ia berubah warna menjadi coklat keemasan, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sudah benar-benar matang. Jika sudah matang seperti ini, angkat, tiriskan terlebih dahulu sampai minyaknya benar-benar sudah tiris. Selanjutnya sediakan teflon lalu masukkan ini opsional ya. Di sini saya menggunakan 4 sendok makan gula pasir. Ini dilelehkan, tidak perlu diaduk. Ketika melelehkan gula pasir cukup digoyang-goyangkan seperti ini. Ketika sudah leleh, tambahkan air putih biasa. Nah, untuk air putih biasanya kalau menggunakan takaran sendok ini sekitar 5 sendok makan. Selanjutnya sediakan 1 butir kuning telurnya saja. Ini diaduk-aduk terlebih dahulu. Jangan sampai mengumpal ya pada saat dimasukkan ke dalam gula yang sudah dilelehkan tadi. Jadi caranya masukkan 1-2 sendok makan gula terlebih dahulu ke dalam adonan telurnya, lalu tuang ke dalam panci bersama dengan larutan gula tadi sambil diaduk sampai merata seperti ini. Setelah pisangnya sudah tiris dan dirasa sudah kering minyaknya, ini siap untuk dibelah.
belah persis di bagian garis yang ada, tapi jangan sampai terputus belahannya, kira-kira seperti di video ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Kemudian isi ke bagian pisangnya menggunakan kacang yang sudah disediakan tadi. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk banyaknya disesuaikan aja ya dengan isiannya. Nanti bisa disesuaikan lagi ketika sudah selesai diisi semua, tapi masih ada sisanya, tinggal ditambahkan saja agar tidak terbuang untuk isian kacangnya. Setelah semua selesai diisi menggunakan kacang, saatnya disiram dengan saus karamel seperti ini. Nah, karena saya tidak suka yang terlalu encer dan terlalu banyak sausnya, karena sudah pasti kalau sausnya banyak itu sangat manis banget ya. Saya sukanya yang gurih-gurih seperti ini aja dan agak kering, sehingga saya menggunakan sausnya itu tidak terlalu banyak. Tapi jika teman-teman menyukai saus yang lebih banyak lagi dan rasa manis yang lebih banyak lagi, bisa tinggal ditambahkan aja banyaknya gula pasir yang dilelehkan. Ya, bisa ditambah menjadi 7 atau sampai 10 sendok makan gula pasirnya. Ini dia sanggara balandanya sudah siap untuk disajikan dan siap untuk dinikmati. Rasa dari sanggara balanda ini khasnya terasa manis dan juga gurih di bagian kacangnya. Nah, ini enaknya dimakan selagi masih hangat. Jadi ketika membuat sanggara balanda yang stoknya cukup banyak dan sempat menyimpannya di dalam kulkas, pada saat mau dimakan bisa dipanaskan di atas teflon lagi. Untuk hasilnya lebih cantik dan rasanya lebih gurih dan enak, bisa ditaburi keju parut di bagian atasnya. Dan sudah pasti anak-anak paling menyukai jika diberi taburan keju di bagian atasnya. Ini rasanya sangat enak sekali dan cara membuatnya juga sangat mudah. Ini wajib banget teman-teman coba di rumah. Oke, sementara itu dulu untuk resep sanggara Belanda dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Selamat mencoba di rumah dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dan di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.